ada beberapa soal yang sebenarnya ada beberapa soal yang bakal gue bahas itu lebih ke arah medan magnet, arus bolak-balik, terus ada rangkaian RLC, lens, gagel induksi, sama medan magnet lagi. Kalau gue lihat ini tentang medan magnet nih. Nah, terus baru dah lu klasifikasiin konsepnya. Kalau misalnya di sini kita lihat ada tiga kawat panjang lurus sejajar apabila diketahui panjang kawat A sebesar 25 cm, maka di sini lu bisa lihat kan ada tiga kawat lurus. Terus pertanyaan pertama, tentukan besar dan arah medan magnet pada kawat A. Yang ditanya kawat yang di tengah. Terus hitunglah besar dan arah gaya yang dimiliki kawat A dan gaya magnet. Nah, buat yang A itu, sebenarnya konsepnya itu medan magnet pada kawat lurus. Rumusnya, rumusnya itu B sama dengan mu nol. Bentar, sorry. Tunggu guys, keyboard gue agak rada-rada. Kayaknya gue pakai ini aja. Jadi, oke. Buat yang A sendiri itu sebenarnya rumusnya itu B sama dengan mu nol kali I per 2 VA. Kayak gini. Nah, mungkin kalau misalnya lu tahu sendiri, mu nol itu stands for 4 V kali 10 pangkat min 7 kan. Nah, ini lu bisa hitung satu-satu. Jadi, pertama hitung eh besar medan magnet antara kawat B sama kawat A, terus antara kawat A sama kawat C. Pertama, kita kawat B dulu ya. Oke, di sini. Oh ya, BTW ini karena kawatnya ada dua, berarti I kuadrat ya harusnya. 4 V kali 10 pangkat min 7. Terus dikali I-nya dulu, I-nya tuh I-nya yang B, which is 30. Dibagi 2 V. Terus A-nya itu jarak antara kawat B sama kawat A. Nah, sebenarnya kalau jaraknya itu biasanya dalam meter, jadi diubah dulu ke 0,05. Nah, ini tinggal dicoret, coret. Terus bisa dihitung aja, berarti ini ada dua kan, coret dua, terus 2 kali 3 6. Berarti 6 kali 10 pangkat. Bentar. Oke, 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,05. Sama dengan, bentar, gue kalkulator dulu. Oke, 120 berarti hasil akhirnya itu di 1,2. 10 pangkat min 4. Oke, sorry. 1,2 kali 10 pangkat min 4. T. Tesla ya. Nah,
Selanjutnya, karena lu udah ngitung antara B sama A, sekarang antara A sama C. Itu pakai rumusnya sama. BTW gak jadi I kuadrat karena gue lupa di sini yang ditanya itu yang terjadi atau yang dirasakan pada kawat A. Jadi tetap pakai rumus yang awal kawat lurus aja. Ini sama sebenarnya pakai mu nol juga. 4V kali 10 - 7. Terus dikali 20 ampere. Eh, em 2V. Nah, ini juga 0,02. BTW sorry ya kalau tulisan gue rada-rada karena keyboard gue tiba-tiba agak ini ya. Bisa gue nulisnya pakai keyboard. Coret-coret 2. Terus ini berapa? 2 kali 2 4. Terus 4 kali 10 banget min 6 dibagi 0,02. Kalau pakai kalkulator berarti 4 bagi 0,02. Oke. Itu ada di 2 kali 10 banget min 4. Wait. Tesla. Oke. Dah. Nah, dari sini kan udah dapat nih 1,2 kali 10 min 4 Tesla sama 2 kali 10 min 4 Tesla. Nah, untuk nentuin totalnya, karena mereka tuh berlawanan arah, which is A itu dia ke bawah sendiri, B sama C itu ke atas, berarti dia dikurang. Jadi lu kurangin aja 2. Ini deh, pokoknya 2 kali 10 min 4 ini dikurangin 1,2 kali 10 min 4. Berarti, berapa tuh berarti? 2 kurang 1,2. Berarti 0,8. 0,8 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Dah. Oke, udah sampai situ doang. Terus kalau yang B, hitunglah besar dan arah gaya yang dialami kawat. Nah, gaya magnet itu rumusnya itu F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Kayak gini. Nah, ini lu tinggal masukin rumusnya aja. Karena derajatnya 90 derajat, berarti sin 90 derajat kan. Sin 90 derajat itu kan 1. Jadi, dia kayak nggak kehitung. Tapi rumus aslinya tuh kayak gini. Nah, I-nya itu lu masukin aja I-nya A 10 dikali L. L-nya itu tadi panjang kawat A 25 cm berarti 0,25 dikali B-nya. B-nya itu tadi total eh, gaya magnet yang dirasakan oleh A yaitu 0,8 kali 10 pangkat min 4T. Nah, udah deh ini tinggal dikali-kaliin aja sih sebenarnya pakai kalkulator karena kalau fisika kan boleh pakai kalkulator ya. Kali 0,8 sama dengan 2. 2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Oke. Dari sini ada yang mau nanya dulu nggak? Dan amankah, guys? Aman Kak. Oke, mantap. Terus kita lanjut ya ke ini harus bolak-balik. Coba kita baca dulu soalnya. Suatu rangkaian listrik digambarkan pada gambar segini-segini. Oke. Terus em, tegangannya 12 V, berarti tegangan totalnya 12 V. Terus hambatan masing-masing itu ada R1 dia 40 V. Bentar. Dia ada 40 40 V 40 ohm oh, V. Terus R2 120 ohm. R3-nya ada 20, R4 40, R5-nya ada 60 ohm. Nah, ini seharusnya gampang banget gak sih, guys? Kayak harusnya lu juga udah tahu
Tapi mungkin gue ingetin aja konsepnya sedikit. Kok harus bolak-balik? Ini enggak, ini bukan harus bolak-balik. Ini arus biasa. Arus bolak-balik beda lagi. Ini baru arus bolak-balik. Nah, konsepnya itu kayak gini. Jadi kalau misalnya seri, inget-inget nih kalau seri itu dia I-nya yang sama, terus V-nya dia beda. Jadi lo harus nambahin V-nya. Terus kalau mau nyari R totalnya tinggal tambahin. Tapi kalau misalnya paralel itu rumusnya kayak gini. Kalau buat paralel. Dan dia biasanya V-nya sama. Jadi V di R1, V di R2, dan V di R3 itu sama. Terus buat arusnya tapi beda. Jadi kalau misalnya lo mau nyari arus di R1 berapa, berarti lo harus nyari V totalnya dulu. Nah, baru nanti untuk nyari I di R1 itu tinggal kan rumusnya gini ya. V sama dengan I kali R. Itu tinggal cari aja. I, di- jadi VT dibagi R1. Nanti ketemu V apa I satunya gitu. Jadi kalau buat di soal ini sebenarnya ya udah hitung total arus I dalam rangkaian. Di sini kan V totalnya udah tahu nih. Berarti lo harus tahu R totalnya berapa. Ya udah tinggal dihitung aja. Jadi kita selesain dulu nih yang misalnya R1 sama R2 ini kan paralel. Berarti harus diselesain 140 tambah ini. Berarti 120. Terus 120 dibagi 4 berapa ya? 3. Terus ini satu. Berarti 4 per 120. 120 bagi 4 berarti 30 ohm. Ini totalnya 30 ohm. Nah, terus kalau seri kan ditambahin aja. Berarti 20 tambah 40, 60. Udah. Terus 60. Ini sama-sama 60. Terus dia paralel kan. Berarti lu pakai rumus yang itu lagi. Tinggal diginiin 30. Nah, udah nih. Ini totalnya 30. Terus 30 tambah 30 kan dia udah ke solve semua kan. Tinggal 30 tambah 30 berarti berapa? 60. Berarti dia R totalnya 60. Nah, jadi R total 60 itu lu pakai rumus yang biasa yang tadi gue kasih tahu. V sama dengan I kali R. Ini harusnya di SMA juga udah hatam gak sih guys? Udah. Terus I itu I-nya berapa berarti tuh? 12 V. 12 dibagi 60 berapa ya guys? 0,2. Ya nggak sih? Ya, 0,2. Oke. 0,2 ampere. Nah, itu untuk yang A. Terus tadi hitunglah harus arus pada R1, R2, dan R3. Ini gue hapus dulu kali ya. Biar gak ngalangin. Nah, nah, R1, R2, sama R3. Nah, ini lo harus teliti yang tadi gue bilang. Kalau misalnya dia seri yang sama tadi apa? Arusnya kan. Berarti, oke, sorry. Yang sama berarti arusnya. Nah, tadi ini total udah 30 kan. Terus ini udah 30. Nah, berarti di sini eh tunggu. Nah, berarti di sini tuh total arusnya yang ada di sini tuh 0,2 ampere. Nah, karena dia paralel, I-nya kan berbeda dan V-nya yang sama kan. Sebenarnya ini lu bisa langsung aja sih eh ke masing-masingnya aja. Jadi, bentar.
Oke. Jadi kalau di sini 0,2 ampere, dia keluarnya juga bakalan 0,2 ampere kan. Nah, kalau misalnya dia di sini 0,2, kalau ke paralel tuh bisa dia kebagi nih sesuai dengan eh, hambatannya masing-masing. Jadi dia arusnya berbeda, tapi tegangannya tetap sama. Untuk nyari R1 sama R2-nya, lu tinggal eh langsung aja sebenarnya bagi. Jadi R1 itu sama dengan V dibagi, eh, yang ditanya I sama dengan V dibagi R1. 12 dibagi R1. R1 tadi berapa? 40. Berarti 12 dibagi 40, 0,3. Itu 0,3. Nah, kalau di R2 itu sama. Sebenarnya tinggal pakai V total aja. V totalnya berarti R2-nya berapa, guys? R2-nya tadi 120. Coret-coret berarti 0,1. Nah, 0,1. Jadi R1-nya tadi 0,3. Sorry, gue rekap dulu. 0,3 terus R2-nya 0,1. Nah, buat R3-nya tapi sama. V totalnya 12 dibagi R3. R3 itu 20. Berarti ini 6 kan? Berarti 0,6. Terus ini 0,6. Jadi R1 0,3, R2 0,1, terus R3-nya 0,6 gitu. Dari sini ada yang nggak jelas gak? Sorry banget ya kalau gue rada muter-muter. Aman kan? Aman, Kak, aman, Kak. Aman Oke. Karavila. BTW kalau misalnya gue ada yang salah, ini aja guys, apa namanya? Koreksi aja. Kali aja barangkali kalian lebih tahu gitu. Terus hitunglah tegangan. Tegangan pada R2 sama R1. Ini coret-coretannya agak memusingkan ya. Bentar. Dah, kita di sini aja. Oke. Hitung tegangan pada R2, R3, dan R4. Tegangan ya guys. Tegangan berarti V-nya. Tadi kalau misalnya dari konsepnya, kalau misalnya paralel, V-nya sama kan? Oke, bentar. Udah. Sampai sini tuh harusnya gue bener gak sih? Oke, ya udah. Terus tegangan R2, R3 sama R4. Nah, tegangan R2 sama R4 itu kan tadi berarti lu harus nyari tegangan di R2, di R3 sama R4 kan. Nah, tadi lu udah tahu eh apa namanya? Arusnya berapa aja. R1 tuh 0,3, R2 0,1 sama R3 0,6. Nah, berarti tegangannya lu tinggal cari V-nya. Kayak pakai rumus yang ini juga sih sebenarnya. Ya udah tinggal dicari aja I-nya tadi, yang R2 tuh 0,1 kan. Berarti 0,1 dikali R2 tadi berapa? 120. Berarti 12 V. Tunggu, ini kok gue kayak kayaknya gue ada yang salah konsep deh. Bentar ya guys, gue ngecek dulu. Ini kan udah bener nih.
Oke, sorry gue salah. Gue bakal dari ulang lagi ya. Oke, tadi balik dulu ke kita kan udah nemu dia 0, tunggu. Tadi ini totalnya kan 30 ohm, terus di sini totalnya 30 ohm juga kan. Nah, terus yang ditanya itu berapa tegangan, berapa arus pada R1 dan R2. Nah, ini sebenarnya lu tinggal, karena tadi I totalnya kita juga tahu 0,2, itu kita tinggal pakai hambatan yang udah totalnya aja. Jadi, anggaplah ini R1 sama R2. Berarti kita anggap arusnya itu I1 sama I2 kan. Dia sama aja I total kan. Gitu, sama aja yang ada di sini juga yang tadi gue bilang kalau misalnya dia masuknya 0,2, keluarnya juga 0,2. Nah, terus kalau lu mencari kalau lu mau cari I satunya dulu, berarti bisa mulai dari sini. V12 ini kan sama dengan 0,2 dikali 30. 30 itu tadi tuh yang hambatan totalnya. Nah, 0,2 kali 30 itu berapa? 6 kan? 6 volt. Berarti V12 itu sama dengan 6 volt. Dimana yang tadi kalau misalnya paralel V-nya kan sama. Berarti 6 volt itu adalah V-nya satu sama V-nya 2 juga. Nah, dari situ lu bisa cari I pada R1, berarti I1 kan. I1 itu berarti sama dengan R1, V1 dibagi R1. Berarti 6 volt dibagi 40. Berarti 6 bagi 4 berapa? 1,5. Nah, berarti yang di sini 1,5. Gitu. Terus lanjut ke I2. Tadi dia kan V2-nya udah ketemu kan 6 volt. Nah, ya udah I2-nya tinggal sama aja. Berarti 6 V dibagi 120 sama dengan 0,05 ampere. Berarti ini 0,05 gitu. Jadi pokoknya perbedaannya tuh tadi ketika lu udah tahu hambatan totalnya kan berarti kalau misalnya kita gambar ulang kan dia kayak gini ya bentukannya. Z, 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 Z gitu. Ini 30, terus ini 30. Nah, lu biar gampang cari cari V yang ada di sini kayak gitu dulu. Maksudnya kayak biar lu gampang tuh kayak pakai hambatan total dulu nanti baru pakai konsep yang tadi. Kalau oh iya kalau misalnya dia V eh yang ada pada hambatan total ini adalah segitu berarti ketika dia di breakdown kan itu paralel kan. Nah, berarti kalau paralel kan V-nya sama ya udah berarti V-nya itu sejumlah yang tadi hitungan lu sesuai hitungan lu sama V yang ketemunya dari hambatan 30 ohm ya. Terus lanjut ke R3. Nah, kalau buat R3 itu sebenarnya sama berarti. eh Karena tadi 30 berarti V-nya dia 6 volt kan. 6 volt. Nah, berarti di sini anggaplah di sini di R5 tuh dia 6 volt, terus di sini juga 6 volt. Nah, cuman tadi kita lihat kalau misalnya dia seri itu V-nya kagak sama. Yang sama itu adalah itunya apa I-nya. Nah, berarti lu cari dulu
apa namanya? Lu cari dulu berapa tegangan yang ada di sini sama berapa tegangan yang ada di sini. Tuh. Nah, caranya itu tunggu. Iya, enggak. Ya, berarti dia tetap 6 volt. Maksudnya kayak dia tetap ada 6 volt. Karena kan dia paralel ya. Nah, buat nyari ID34 itu lu eh sama kayak tadi. 6 terus total R3 sama R4-nya. R3 sama R4 itu kan berarti 20 tambah 40 60 ya. Nah, itu 0,1. Nah, berarti karena tadi dari I34-nya itu udah 0,1 ampere, lu baru bisa nyari V3-nya karena dia seri kan, which is berarti arusnya yang sama, yaitu sama-sama 0,1. Jadi kayak I34 sama dengan ID3 sama dengan ID4. Baru deh ketemu. Berarti R3-nya itu arusnya 0,1. Gitu. Iya, jadi tapi tadi benar ya guys. Jadi sebenarnya tegangan di sini sampai di sini tuh beda. Tapi di whole R3 sampai R4 itu sama-sama 6 volt. Gitu. Terus baru hitunglah tegangan pada R3. Ya udah, ini tinggal dari arus yang udah lo ketemu tinggal pakai rumus yang V sama dengan I kali R. Udah. Berarti 1,5. Yang ini tuh 1,5 kali R2. R2-nya 120. Berarti berapa? 1,5 kali 120. Itu 180. Terus R3-nya 0,1. 0,1 kali 20. Itu 2. Nah, nah yang DR4 baru yang DR4 tadi kan I-nya 0,1 juga ya, sama kayak 0,3. Berarti 0,1 dikali 40 sama dengan 4 gitu. Dah, kayak gitu guys intinya. Jadi sorry banget gue tadi agak muter-muter karena gue ternyata miskonsepsi sedikit. Tapi ya tapi intinya biar gampang tuh emang lu harus cari hambatan totalnya. Terus lu cari eh masing-masing hambatan total itu berapa I-nya. Dengan konsep yang tadi juga, dengan konsep yang ini juga. Gitu. Dari sini aman nggak? Lanjut aja ya. Aman Kak. Oke. Nah, ini kita masuk ke RL, rangkaian RLC. Kalau rangkaian RLC mungkin gue mau eh kasih konsepnya dikit. Beda sama hambatan kalau misalnya rangkaian kapasitor, dia kalau misalnya seri itu ditambahinnya tuh di satu perin, jadi kayak satu per total kapasitor sama dengan satu per kapasitor satu tambah satu per kapasitor dua dan lain-lain. Terus kalau misalnya paralel, dia baru ditambahin gitu. Terus di sini kalau gue lihat soalnya diketahuin ada R-nya 100 ohm, L-nya 1,7, L2-nya 2,3, C-nya 6 mikrofarad, 3-nya 6 mikrofarad, 7-nya 7 mikrofarad. Nah, yang ditanya, ini mili Henry ya. Nah,
Yang ditanya itu frekuensi resonansi rangkaian. Sebenarnya apa sih rumus frekuensi resonansi rangkaian? Nah, ini biasanya sering sih dikeluarin. Dulu pas gue tes ini juga kayak keluar gitu. Itu rumusnya ini, gitu. Nah, ini gampang banget. Lu tinggal masuk-masukin aja. Tapi, apa namanya? Tetap disamain juga kan ini dia masih mikro kan. Kayak ya udah berarti lu cari kalau faradnya berapa gitu. Coba kita iniin dulu ya. Coba kita totalin dulu. Berarti kan di sini ada L1. L1-nya 1,7 milihenry. Berarti ditambahin sama 2,3. Berapa ya? 4. 4 milihenry. Nah, terus baru kita tambahin C1, C2 sama C3-nya. Tadi kalau misalnya dia seri itu di satu perin kan. Ya udah berarti lu hitung dulu C1 2-nya. Itu berarti satu per berapa nih? 6 mikrofarad sama dengan tambah satu per 3 mikrofarad sama dengan ini 6, ini 2, ini satu. Berarti 2 C1 2-nya itu 2 mikrofarad. Asik. Nah, terus udah ketemu 2 mikrofarad ditambahin sama C3-nya. Berarti C totalnya itu 2 mikrofarad ditambahin berapa sih? 7. 7 mikrofarad. Sama dengan 2 tambah 7 berapa guys? 9. 9 mikrofarad. Nah, kita udah ketemu nih. 4 milihenry sama 9 mikrofarad. Terus yaudah kita ganti aja. Jadi Henry berarti 4 kali. Kalau milih ke Henry berapa guys? 10 kali min 3 nggak sih? 10 pangkat min 3 maksudnya. 4 kali 10 pangkat min 3. Terus yang ini 9 kali 10 pangkat min 6. Terus lu masukin aja deh frekuensinya. 1/2 V. Nah, ini tinggal pakai kalkulator. V-nya 3,14 ya. Ini akar 9,10 min pangkat 6 kali berapa nih? 4 kali 10 pangkat min 3. Asik. Oke, kalau dikalkulatorin tunggu, bentar ya. 2 kali 3,14. Oke, jadi frekuensi resonansinya tuh kalau misalnya lu udah hitung semua itu pakai kalkulator 838,82 Hz gitu. Oke, sampai sini aman nggak? Aman. Ya udah gue lanjut ya. BTW kalau misalnya mau nambahin atau kayak mau nanya langsung interupsi aja. Jadi nggak usah tunggu gue tanya. Dan kalau misalnya tadi tadi gue ada salah konsep, lo juga langsung interupsi aja sih. Kayak nggak apa-apa kalau misalnya mau bantu benerin dan ini. Terus, nah selanjutnya ini ada lens dan gegel induksi gitu. Nah di sini gue mau review sedikit tentang hukum lens. Oke, nah di sini eh nah di sini tuh intinya hukum lens itu ini sebenarnya yang mempengaruhi perhitungan aja ya. Kalau misalnya eh medan magnet itu masuk ke dalam sebuah kumparan, ini kan dia masuk nih. Berarti medan magnetnya dia ngarah masuk gitu kan ke sana. Atau flux magnetnya tuh dia masuk ke dalam. Nah, itu akan terjadi yang namanya magnet
induksi. Jadi setiap ada perubahan medan magnet, misalnya ke arah masuk kumparan, akan selalu ada medan magnet induksi namanya. Tunggu, perubahan medan magnet induksi. B-ind, B induksi. Nah, ketika B induksi ada, itu sesuai hukum Lenz dan hukum tangan kanan juga itu bakal eh menghasilkan arus listrik. Di mana arus listriknya itu sesuai kaidah tangan kanan. Kalau misalnya B induksinya itu dia keluar, berarti dia harusnya gini nih. Kayak kalau pakai tangan kanan ke bawah kan, ke sini. Nah, terus ini juga ketika B apa perubahan medan magnet eksternalnya atau utamanya itu dia keluar, nah berarti medan magnet induksinya dia sebaliknya, dia ngarahnya ke sana, B induksi nih. Nah, yang tadi gue bilang ketika B induksi melewati sebuah kumparan beralus B itu akan menghasilkan arus listrik yang sesuai kaidah tangan, berarti tangan kanan berarti dia ke atas arus listriknya gitu. Udah sih sebenarnya yang penting lu tahu konsepnya kayak gitu, jadi lu tahu arus listriknya tuh dia bakal kemana gitu. Oke, sekarang kita ke soalnya. Di sini sebuah rangkaian persegi bergerak dengan kecepatan 2 meter per second menuju arah, ya menuju arah medan magnetnya. Ini kagak jelas nih soalnya. Nah, melewati seluruhnya. Terus kemudian keluar dari area medan magnet seragam sebesar 1,25 Tesla seperti diilustrasikan pada gambar ini. Cari besar dan arah arus induksi yang dihasilkan rangkaian ketika rangkaian menuju medan magnet. Nah, berarti dia rangkaian menuju medan magnet itu berarti ke sini kan. Terus ketika berada dia ketika dia berada seutuhnya, nah itu di sini itu yang B di situ. Sorry sorry. Nah, terus kalau misalnya C itu dia udah keluar nih, berarti dia udah berjalan di sini gitu. Nah, pertama ini dulu. Nah, ini dia suka ngecoh nih guys. Biasanya dia ngasih tahu kan nih ada apa ukurannya 50 sama 100. Pasti lu bakal terkait itu sama hukum flux yang ini. Hukum flux magnetik. Lu tahu flux magnetik kan? Flux magnetik itu ketika medan magnet menembus suatu permukaan itu namanya flux. Nah, makanya rumusnya ada A, which is luas, dikali medan magnet. Nah, ini nggak berpengaruh dia buat perhitungan ini karena ya karena yang ditanya itu arah arus induksinya gitu. Dan lu nggak harus pakai flux buat ngitung ini. Jadi yaudah ini satu slide aja. Itu cuman FYI. Nah, dari sini yang kita ketahuin kan berarti kecepatannya V, mana sih? V sama dengan 2 meter per second. Terus R-nya itu 12,5 ohm, B-nya itu 1,25 Tesla. Nah, untuk hukum Lenz diingat-ingat aja. Hukum Lenz Gegel atau Gegel induksi itu B dikali L terus dikali V. Nah, jadi eh yang nanti akan kepake itu adalah panjang kawatnya berapa ketika dia masuk. Jadi nih, misalnya gue gambar dah, bentar-bentar. Jadi bukan luas, tapi panjang kawat ini misalnya dia udah di sini nih ya. Kan berarti yang lu assess atau kayak yang lu cari tuh di sininya kan, karena dia yang bergerak duluan gitu. Nah, itu eh yang dipakai itu panjang si kawat yang ini berarti yaitu 100 cm. Kalau misalnya kita ubah berarti berapa?
1 meter. 1 meter. Nah, ya udah yang lu masukin itu B ini. Karena yang kita akses ini kan. Nah, B B itu sama dengan 1,25 T dikali L-nya tuh 1 meter. Terus V-nya itu 2. Tadi ini diketahui di gambar ya V-nya. 2,0 meter per second. Dan di soal juga. Udah ini tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Berarti 1,25 kali 1 kali 2. 2,5. 2,5 volt. Dah. Berarti yang buat yang ini tuh jawabannya 2,5 volt. Nah, udah nih. Apa namanya? Oh ya, gue mau ngasih tahu juga. Ini yang harus apa namanya? Harus dicatat juga. Biasanya yang ditanya tuh bukan cuma besar kan, tapi arah juga. Nah, arahnya tuh harus tahu ketika dia masuk atau bergerak. Berarti kan medan magnetnya ini, kalau titik tuh berarti tandanya dia ke ini ya, ke arah kita. Berarti keluar keluar bidang. Nah, berarti kan medan magnetnya dia ke luar gini kan. Anggap aja keluar gini lah, B. Berarti berdasarkan konsep yang tadi gue jelasin, B induksinya tuh ke dalam dia atau X. Kita anggap aja X. Di sini nih X-nya nih. X-nya di sini. Yes. Tunggu. Dah. Nah, ketika misalnya lu pakai kaidah tangan kanan, lu tinggal masukin aja nih. Misalnya jempol lu tuh B induksinya. Berarti arusnya itu kayak yang mengikuti jari tangan lu. Berarti arah arusnya itu dia ke sini. Yaitu searah jarum jam gitu. Jadi ini 2,5 V searah jarum jam. Bener gak sih kaidah tangan gue? Kan dia ke sini nih. Dia masuk. Terus habis itu dia keluar. Ya, bener. Oke. Nah, dah. Terus eh buat yang B itu rangkaian berarti seutuhnya di dalam medan magnet namun masih bergerak. Oke, masih bergerak. Berarti tadi yang gue bilang dia ada di dalam kan. Dia udah ada di dalam dia berada di dalam medan magnet namun masih bergerak. Nah, yang kita lihat kan tadi eh yang menyebabkan arus listrik itu kan ketika ada perubahan dari medan magnet induksi. Cuman di sini kalau misalnya dia sepenuhnya berada dalam medan magnet berarti intensitas medan magnetnya itu sama. Nah, makanya karena sama dia nggak ada perubahan. Berarti eh apa namanya? Nggak ada flux medan magnet. Berarti rangkaian apa arus listriknya tuh dia nggak ada. Tidak ada arus induksi gitu. Atau fluxnya tetap yang tadi gue bilang karena dia sepenuhnya jadi kayak nggak ada perubahannya. Nah, terus ketika dia keluar, yang B udah ya, yang C. Ketika dia keluar, itu dia ada di sini kan. Nah, dia tuh ketarik nih, apa namanya? Dia ketarik ke dalam. Nah, sebenarnya kalau misalnya lu mau nyari besarnya itu sama aja, karena yang di SS tuh eh dia ini sama ini kan panjangnya sama kan, sama-sama 100 cm. Jadi kalau misalnya lu ituin apa namanya masukin ke dalam rumus jadi ya udah sama-sama aja hasilnya 2,5 volt juga cuman yang beda itu
arahnya. Nah, karena dia arahnya dia ketika dia pergi itu fluxnya itu jadi apa namanya menjauhi dari rangkaiannya. Berarti ke dalam kan apa namanya B induksinya. Nah, kalau lu pakai tangan kanan tuh dia searah dengan searah berlawanan dengan jarum jam. Nah, berarti ini 2,5 V berlawanan dengan jarum jam. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau interupsi? Aman? Oke. Jadi di sini konsepnya paham ya, yang tadi gue bilang kayak eh kalau intinya tuh di fluxnya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada perubahan medan magnet, nggak ada flux atau fluxnya tetap, itu dia nggak menimbulkan arus. Jadi arusnya nol gitu. BTW ini apa namanya? Pokoknya ini lu jangan sampai salah sama tangan kanan sih, kayak kadang tangan kanan kita kan suka bingung ya. Jadi coba dicek-cek lagi aja kayak dia harusnya searah jarum jam atau berlawanan, tapi intinya lu pakai kaidah tangan kanan buat nge-assess hal itu. Udah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini tentang medan magnet. Coba baca soalnya dulu, berarti dua batang lurus yang panjangnya 60 cm terpisah. 2 mm menyalurkan arus dengan besar yang sama dalam arah yang berlawanan. Berarti kalau misalnya kita gambar kan kayak gini ya, terpisah 2 mm. Terus panjangnya sama nih, 60 cm. Terus, oh ya arusnya berlawanan. Misalnya ini ke atas, ini ke bawah. Nah, untuk menyimbangi gaya tolak magnetik akibat dari dua batang tersebut, harus ditempatkan suatu massa di batang atas sebesar 1,7 gram. Diketahui nilai mu nolnya itu 4 mu kali 10⁻⁷. Terus G-nya itu 9,8. Berapakah besar arus yang disalurkan pada masing-masing batang? Berarti yang dicari itu I-nya ya. Gitu. Oke. Suatu massa di batang atas. Ya. Nah, sebenarnya buat ini dia kan ini konsepnya sama sih. Dia pakai konsep eh medan magnet pada kawat lurus. Cuman di sini yang ditanya tuh yang diketahuin tuh gaya. Kayak dia berkaitan sama gaya. Soalnya yang diketahuin ada G-nya, terus ada eh ini gravitasi ya BTW. Terus ini ada masanya. Nah, biasanya yang dipakai tuh rumus ini. F sama dengan mu nol. Iya, jadi kayak kalau lu fisika, fisika tuh kan lu juga bolehin buat cheat sheet ya. Nah itu yang penting lu tahu eh ini di soalnya gituin apaan ya. Oh kayaknya ini pakai rumus yang ini nih gitu. Kayak tinggal kayak gitu aja sih. Yang penting lu tulis aja semua rumus di cheat sheet tuh. Terus 2 VR. Terus ini L. Ini lu pakai rumus yang ini. Nah kita kan mau cari I1 sama I2-nya. Yang baru diketahuin apa? L. Ya nggak sih? Yang baru diketahuin L-nya itu 60 cm. Terus R-nya, ya kan? R-nya berapa? 2 mm. Ya udah, berarti untuk nyari I yang masih kita nggak tahu tuh F-nya kan? Nah, yang kita ketahuin emang apa sih tadi? Yang kita ketahuin M, 1,7 gram.
Terus G, gravitasi 9,8. Nah, dari sini adalah interkoneksinya. Kalau misalnya lu cari, pakai aja rumus ini. F sama dengan M kali G. Gitu. Ya udah, tinggal dicari. F sama dengan M-nya 1,7 gram dikali 9,8. Berapa tuh? Hitung dulu gue pakai kalkulator. 1,7 kali 9,8. Iya, oke. BTW ini masih gram ya. Ini harusnya kilogram. Kalau kilogram berarti 10 / 3. Berapa ya? Kalau dibuletin itu, ini harusnya 16,66 kan. Tapi kita buletin aja jadi 17. Berarti 1,7 kali 10 atau 17,1 kali 10 / 3. Tapi ini gue ituin. Jadi 10/2. Nah, dari sini lu udah tahu nih F-nya. Masukin aja F ke sini. Udah tinggal 1,7 kali 10 / 2 dibagi L. L-nya 60 cm. Kita biasa pakai M. Berarti berapa ya? Meter, desimeter, sentimeter. 0, eh 0,6. 0,6 terus 4V kali 10 / 7 kali I. Nah, since ini dia dua batang lurus yang sama kan. Dia ngomongnya arus dengan besar yang sama. Berarti ya udah ikuadratin aja. Terus 2V R coret-coret. Ah ya, R-nya. R-nya tadi 2 mm. Berarti R-nya itu 2 kali 10 / 3. Udah, ini tinggal dicoret-coret aja. Tapi langsung aja di kalkulator. Bentar ya. Berarti I kuadrat sama dengan, duh nggak mau, 1,7 kali 10 / 2. Sorry guys, susah banget nulis pakai mouse. Sumpah. 6. Duh, sorry ya. Ya udah, gue langsung aja ke hasil akhirnya. Pokoknya ini lu tau lah cara ngitungnya. Intinya I-nya itu sama dengan 17 ampere. Ini jawabannya. Oke. Dari sini aman gak ya? Aman lah ya. Oke. Sekarang lanjut ke sini. Nah, ini apa nih? Ada gelas. Udah. Nah, ini kalau misalnya lu lihat soalnya, ini sebenarnya masuknya ke ini induksi. Induksi elektromagnetik juga. Kayak coba kita kerjakan dulu ya. Suatu tabung televisi tempo dulu. Ini TV nih, menggunakan medan magnetik untuk membelokkan berkas elektron. Elektron tersebut ditembakkan dari senjata elektron dalam tabung dengan laju 2 kali 10 / 7 meter per second. Nah, ini catat dulu nggak sih? Lajunya berarti V-nya kan? V-nya 2 kali 10 banget. Min.
2 kali 10 4 7. Terus elektron-elektron tersebut bergerak menuju layar. Dia gerak nih. Ini udah sempat dicoret, guys. Maaf. Dia bergerak nih. Ini berkas elektronnya. Bergerak dengan jalur 20 cm. Ya udah, anggaplah jalur itu X lah. X. Sentimeter biasanya kita pakai meter ya. 2 kali 10 watt min 1 berarti. Nah, terus selama perjalanan, elektron-elektron tersebut dibelokkan oleh medan magnet. Nah, di sini tuh ada medan magnet nih, makanya X ini medan magnet. Sejauh 10 dia belok nih ke sini. Maka tentukanlah kuat medan magnet yang terpasang pada tabung tersebut. Nah, yang ditanya itu medan magnet ya, guys. Terus di sini diketahuinya massa elektronnya. Asumsikan elektron tidak terpengaruh sama percepatan gravitasi gitu. Nah, oke, bentar. Sebenarnya buat ini sebenarnya lumayan challenging karena dia agak mix konsep gitu. Sebenarnya kalau buat konsep dan rumusnya itu lu pakai rumus yang ini. V sama dengan Q kali V kali B. Gue lupa deh itu apa ya? Rumus apa? Pokoknya itu rumus buat muatan bergerak. Makanya dia ada V-nya kan. Ada kecepatannya. Ini Q BTW. Nah, dari sini kita udah tahu V-nya nih. Yang mau dicari B-nya. B-nya berapa? Terus Q-nya. Q-nya ini kita nggak tahu ya. Ya nggak sih? Yang kita tahu itu cuman kecepatan. Terus kita di masanya. Nah, bentar. Q-nya nggak ada kan, guys? Cuman jarak. Terus diberikan oleh medan magnet sejauh 10 cm. Oke. Nah, kalau gitu. Karena di sini diketahuin M-nya, kita tuh bisa pakai rumus ini. Jadi yang gue bilang tadi kan F itu gaya kan, dia bisa dikorelasiin sama rumus apa aja. Lo bisa aja pakai ini deh kayaknya, harusnya bisa sih. F sama dengan M kali A. Jadi karena F itu sama dengan M kali A, sama dengan Q V kali B kan. Nah buat cari B-nya, nah iya harusnya bisa sih guys pakai rumus ini. Jadi B eh B sama dengan M kali A per Q kali V. Gitu. Nah, ini jangan dilupakan. Oke. Dah. Nah, dari sini kan M-nya kita udah tahu. Nah, A-nya nih, A-nya yang kagak tahu. Nah, A-nya itu kita bisa cari kan A itu kan berarti percepatan kan. Percepatan muatan yang bergeraknya itu berapa sih? Itu. Nah, yang kita ketahuan kan di sini jarak dia itu kan anggaplah delta Y ya, itu 10 cm. Itu pakai aja rumus em, delta Y sama dengan setengah A kali T kuadrat. Nah, delta Y-nya itu 0,1 kan, 10 cm. Setengah A. Nah, T-nya kita kagak tahu nih.
Kita cari dulu T-nya. T-nya itu berarti berapa waktu si muatan itu bergerak dengan kecepatan yang tadi. Kecepatannya itu kita udah tahu kan, 2 kali 10 pangkat 7. Dan jaraknya 20 cm. Ya udah ini rumus yang biasa sih. V sama dengan S kali T kan. S-nya kan tadi kita anggapnya X ya berarti. V sama dengan X kali T. Berarti T sama dengan X per V. X-nya itu 2 kali 10 pangkat min 1 per V-nya 2 kali 10 pangkat 7. Berarti T-nya kita ketahuin 10 pangkat min 8 second. Nah, udah deh ketahuan. Dimasukin aja ke sini. Nah, ini kalau misalnya kita cari berarti 0,1 kali 2. 0,2 berarti A sama dengan 0,2 itu berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Dibagi min 8 pangkat 2 berarti kan 10 pangkat min 16 ya. Gini. Berarti 2 kali 10 pangkat 15 meter per second kuadrat. Nah, udah tahu kan kita. Tinggal masukin aja. Ini. Ke dalam rumus yang ini. Bentar. Kita ke bawah dulu. Berarti B. Tadi M-nya berapa? M-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31. Bentar. A-nya. A-nya itu tadi 2 kali 10 pangkat. Berapa sih nih? 15 ya? Q-nya. Iya Q-nya kagak tahu ya. Tapi kan ini elektron. Oh ya, setahu gue kalau misalnya Q elektron tuh udah ada. Berarti kalau misalnya nggak dikasih dikasih tahu di soal, itu lu pakai Q elektron pada umumnya aja. Bentar gue lupa apa nih? Muatan elektron. Elektron berapa? Oh iya, min 1,6 guys. Itu udah umum. Itu harus diingat. Itu catat-catat aja sih yang kayak gitu. Kayak muatan umum dan lain-lain. Kayak tadi misalnya mu 0 itu kan 4 V kali 10 min 7 itu catat di cheat sheet lu. Berarti kita pakai Q elektron pada umumnya itu 1, min 1,6. Minnya nggak berpengaruh sih. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dikali V. V-nya itu tadi 2 kali 10 pangkat 7. Nah udah pakai kalkulator aja. Hitung. Coba ya. Kali 2. Bagi 1,6. Bagi 2. Oke. 5,7. Sekarang yang 10-nya. Hmm. Ini berarti 31 kurang 15. 16 ini coret. Terus ini 19 kurang 7, 12 dicoret. Terus ini 10 min 16 dibagi 10 min 12 berarti 10 min 4. Tes lah. Sudah. Seperti itu caranya. Jadi emang kayak kadang soal-soal kayak gini tuh dia bercampur sama rumus-rumus lain. Jadi kalau tips gue buat visualis itu catat aja seluruh rumus yang ada di buku atau yang ada di PPT bapaknya, termasuk rumus-rumus dasar kayak F sama dengan M kali A ini. Jadi terus lu lihat aja di soalnya dia diketahuin apaan sih gitu. Kalau gue sih kayak gitu ya biasanya. Jadi kayak yang diketahuin apaan sih? Oh M-nya. Oh ya udah nanti.
lu tinggal coba-coba. Oh iya, kalau misalnya F itu kan dia bisa di sama denganin ya, gayanya kan sama aja tuh, gitu. Jadi ketemu dB-nya 5,7 × 10⁴ Tesla. Udah sih sebenarnya yang biasanya sering dikeluarin tuh itu guys. Ini tuh udah pasti banget bakal keluar nih induksi elektromagnetik ini. Yang bergerak-gerak nih. Dan medan magnet. Yang ini maksudnya. Yang ini, sorry. Ini pasti keluar kayak setiap UTS. Setiap ujian fisika pasti akan keluar. Terus medan magnet juga obviously. Terus ini juga pasti keluar gitu. Yang penting lu paham konsepnya aja sih. Nah, gue sorry banget sih. Yang ini gue rada-rada, yang ini gue rada-rada lupa. Tapi em, tinggal review lagi aja sih sebenarnya buat konsepnya gitu. Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya kalau dari gue udah sih, maksudnya kayak soal-soal kayak ini biasanya yang udah mewakili yang bakal ditanyain di UTS berdasarkan pengalaman gue. Kalau misalnya dari kalian ada lagi kah yang mau di make sure atau mau dikerjain bareng? Ayo guys, nanya guys, untuk soal. Iya, kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkin bisa tunggu 2 menit deh, 2 menit buat yang mau bertanya. Kalau misalkan 2 menit gak ada yang naik, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Oke, karena kayaknya udah gak ada pertanyaan nih ya. Semoga jelas banget ya Kak. Gitu. Kasih banyak Kak Rafila atas asistensinya malam ini. Dan sebelum ditutup, aku mau nge-share share screen QC Milba dulu. Oke, bentar. Oke, ini bisa diisi guys. Biar Milbanya makin keren. Ntar aku kasih linknya di chat juga. Aku kasih waktu 5 menit ya.
Oke, karena udah 5 menit, mungkin sambil ngisi QC, kita dokum dulu kali ya. Aku izin stop share. Ayo guys, yang bisa on cam, kita on cam. Nanti ada di YouTube aku. Yuk, 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 2 menit, 2 menit. Yuk, yang bisa on cam, yuk, semenit, semenit. Oke, udah 2 menit. Gue mulai ya. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Buat satu, dua, tiga. Oke, Don. Thank you semuanya. Udah hadir. Semoga teman-teman bisa memahami semua hal dengan baik dan dapat list agendut. Amin, ya Allah. Oke, Amin, mungkin sekian amin. untuk asistensi hari ini. Amin, kan? Mungkin sekian untuk asistensi hari ini. Thank you banget untuk Kak Vila juga udah nyempetin buat bikin materi, udah mau ngajar juga. Walaupun tadi ada urgensi, buru-buru juga. Sorry banget, Kak. Oke, aku tutup asistensi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam. semua. Semangat Thank you, guys, Kak. makasih. Thank you, Kak. Thank you, Kak Vila. Gue N ya.